petani permintaannya sangat sederhana. Beri sarana produksi, beri pupuk yang cukup. Sudah selesai masalahnya. Petani sudah tersenyum. Kemudian beli produknya dengan harga yang menguntungkan di atas HPP. Sudah selesai. Petani tidak punya THR. Pegawai terima THR, itu petani nggak ribut. Terima bonus, nggak ribut. Terus petani dari mana THR-nya untuk beli baju baru anaknya? Itu dari kenaikan harga cabai sedikit, bawang sedikit, di batas normal, batas wajar. Berilah ruang petani untuk berlebaran. Jadi kami selalu katakan, beri ruang petani tersenyum, kesempatan tersenyum, konsumen bahagia. Ini harus balance. Saat ini saya berada di daerah Tengaran, Kecamatan Petarungan, Kabupaten Jombang, yang dimana ini kami berjumpa Pak Lurah, Pak Husairi, akan membahas tentang pertanian saat ini dan tentunya ketahanan pangan. Ini ada Pak Holik sebagai Ketua Porimas. Silakan Pak, dilanjut untuk perbincangannya. Oke, terima kasih Bu Mela, Pak Lurah, bahwa hari ini kita bertandang ke jenengan untuk mengetahui beberapa hal penting terkait dengan ketahanan. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan sekaligus pertanyakan kepada Pak Lurah tentang hal tersebut, yaitu pertama, bagaimana Pak Lurah menyikapi atau menanggapi instruksi Presiden dan mental bahwa pangan itu adalah faktor utama kekuatan negara. Satu. Yang kedua, caranya bagaimana di sini. Dan yang ketiga, bagaimana Pak Lurah itu juga memikirkan, sekalipun produk petani itu besar, tapi tetap harus sehat. Silakan Pak Lurah, 3 hal ini. Oh ya Pak Holik. Intinya kita selaku kepala desa Tengaran tetap kita harus koordinasi dengan pemerintah desa, yang pertama dengan kelompok tani, poktan, kapoktan, untuk mencikapi dengan ketahanan pangan, termasuk yang diinstruksikan oleh Bapak Prabowo, termasuk masalah BUMDes, masalah koperasi. Yang jelas kita selaku pemerintah desa tetap berkoordinasi dengan masyarakat, edukasi dengan masyarakat, terutama ketahanan pangan, terutama masalah pertanian harus benar-benar kuat di pemerintahan desa, terutama di masyarakat. Masalah pertanian, ketahanan pangan itu sangat-sangat penting, terutama masalah pertanian juga, karena kekuatan utama adalah pertanian atau pangan. Masyarakat bisa senyum kalau tanamannya baik dan pupuk organiknya termasuk yang dianjurkan oleh pemerintah, terutama organik. Dan saya selaku pemerintah desa tetap koordinasi dengan Kapoktan dulu dan edukasi kepada masyarakat yang diinstruksikan kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertanian. Alhamdulillah juga sekarang pertanian bisa tertawa karena tanamannya sekarang baik dengan produksi organik, dan harganya alhamdulillah kemarin bisa menembus 6.500, stabil alhamdulillah. Petani bisa tertawa juga, bisa senyum juga, dan perekonomian di masyarakat alhamdulillah sudah tertata lah. Kita selaku pemerintahan desa tetap berusaha semaksimal mungkin pada masyarakat, edukasi dengan masyarakat, sebab pemerintahan desa dengan program
yang manis, mandiri, aman, rasa nasionalisme, rasa persatuan, kesatuan harus benar-benar kita tanam kepada masyarakat, dan dengan program-program pemerintah pusat dan sampai ke desa itu harus benar-benar mensejahterakan masyarakat, pelayanan harus benar-benar prima, gitu Pak Boleh. Iya, iya, iya. Terkait dengan program yang Pak Lurah sampaikan itu, caranya bagaimana itu? Apa hanya dengan gapokan atau petani-petani, perangkat desa, atau juga mencoba untuk kolaborasi dengan pihak-pihak di luar itu yang bisa mendorong kepada penguatan ketahanan? Ya tetap kita koordinasi dengan pemerintahan desa, dengan gapotan, dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pupuk organik. Sekarang kalau kita bicara masalah subsidi hanya mencapai 50% juga. Dan coba sekarang kita harus benar-benar memakai organik juga. Dan masyarakat alhamdulillah sekarang banyak yang memakai seperti itu. Kalau kita mendengar, melihat masyarakat sekarang ini banyak menggunakan organik. Kira-kira untuk ke depan itu dimulai kapan Pak? Ya mungkin insya Allah dalam 1 minggu ini. Dalam 1 minggu kita koordinasi dengan kepala dusun, dengan kapotan, dan nanti kita musyawarah supaya kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana masyarakat itu senang gitu. Tadi itu kan disebut Pak Lurah bahwa hasilnya supaya maksimal. Pemahamannya kan di situ. Iya. Maksimal itu saya rasa tidak cukup kalau tidak menyehatkan. Upaya untuk sehat produk bagaimana Pak? Ya kita menggunakan organik itu Bang Arif. Karena sekarang itu banyak pupuk-pupuk yang instan, kimia. Kita harus benar-benar menggunakan organik biar masyarakat sehat. Tanahnya sehat, masyarakatnya sehat, orangnya sehat, gitu. Tidak marah-marah ya? Wah, seorang pemimpin nggak boleh seperti itu. Benar-benar mempunyai jiwa leader, gitu. Katanya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Lain kali kita sambung. Insya Allah ya. Nah ini poinnya sudah dapat dari Pak Lurah. Beliau menyetujui tentang program organik, dan tentunya dari Pak Lurah sendiri insya Allah akan menerapkan pertanian secara semi organik terlebih dahulu. Kalau organik full itu memang belum bisa. Indonesia maju tak terkalahkan, di bawah langit kita berdiri bangga. Pemuda tangkas siap tempur selalu,